Halo, pada kesempatan kali ini saya sedang mengecek ulang pohon jambu air Dalhari yang waktu itu sempat divideokan juga. Saat ini sudah selang sekitar 1 minggu dan saat ini kondisinya kita sudah lihat di beberapa buah. Ini contohnya, ya. Ini mulai kemerahan ya. Ini sudah bisa dikonsumsi, sudah cukup manis. Tapi masih belum final. Jadi dia kalau final tuh merah sekali. Ya. Ini juga ada beberapa. Nah seperti ini. Salah satu yang menarik dari jambu Dalhari itu adalah ukurannya yang besar. Ini Bang Adul bisa coba zoom untuk yang ini. Ya. Ukurannya. Ya. Itu bisa dilihat. Dia ukurannya cukup besar. Kemudian di sini juga ada. Nah, di sini saya sekaligus bareng dengan pemiliknya. Jadi Kitchen ini selain menanam jambu Dalhari yang kita lagi lihat seperti ini, di video lainnya juga ada menanam jambu air Madu Delhi. Halo Chen. Halo. Ya. Ya. Nah ini kalau dari ukuran bunga waktu itu selang berapa lama nih kira-kira dari pertama kali bunga? Dari mulai keluar bunga sampai sekarang mungkin kisaran 1,5 bulan kayaknya. 1,5 bulan ya, istilahnya sekitar 45 hari. Iya. Berarti kalau perkiraan ini sekitar 1 mingguan lagi ya? Iya, 1 minggu lagi udah bisa panen ini. Ini juga bisa panen, cuma secara kematangan mungkin tinggal sedikit lagi nih. Ya. Iya. Nah ini, misalkan ini saya petik salah satu dulu. Ya. Ini buahnya sebesar ini, satu buah nih. Buahnya beda-beda sih. Ada yang mungkin lebih kecil, ada yang lebih besar, tapi dia bisa sampai seperti ini. Iya. Ya. Nah ini dia ada garis-garis ya. Iya. Berarti kalau nanti dia buah dia semakin merah. Semakin merah, semakin jelas dari garisnya ini yang merah duluan garisnya nanti. Oke. Oh, merahnya garis ini. Iya, betul. Dia biasanya sampai merah hati. Sampai merah hati. Betul. Iya. Iya. Oke. Nah ini bisa kita lihat dalamnya. Ya, kalau yang agak besar dia biasanya ada biji di dalamnya. Nah ini yang mungkin yang sempat Kitchen bilang ya, dia kalau dia merah, merahnya sampai ke dalam ya? Betul, tembus ke dalam. Ini udah mulai tembus ke dalam kan, merahnya. Jadi ini bukan busuk ya, bukan coklat busuk, tapi merah dari yang dalam ini. Nah ini biasanya kalau dia yang merah begini yang bagus? Yang bagus, iya. Yang sampai ke dalam? Betul, yang sampai ke dalam. Iya. Ini usia pohonnya sendiri, waktu itu berapa? Sekitar 3 tahun? 3 tahun. Ya. 3 tahun ini. Ini karena ditanam di tanah langsung, dia cukup subur. Iya. Kemudian ini buahnya juga banyak, bisa dilihat di sini, ya. Sampai ke atas-atas, semuanya. Ini juga sampai ke atas ini. Nah, itu bahkan yang di atas itu bisa dipetik ya lebih awal. Ini dibuka sebenarnya karena keperluan kita mau videokan. Sebenarnya kalau dia ukuran seperti ini jangan dulu dibuka. Iya. Kita buka pada saat kita mau panen ya. Betul. Nah dulu kepikiran menanamnya jambu Dalhari kan apa? Ya itu tadi karena bentuknya besar, tampilannya juga bagus, terus juga istilahnya dimakannya juga enak. Jadi saya kepikiran kalau mau tanam jambu sekalian aja bagus sekalian, jangan tanggung-tanggung gitu. Makanya pilihnya yang Madu Delhi sama ini plus yang King Rose sama King Citra. Rose sama Citra. Artinya kalau misalkan nanti kita konsumsi juga udah berlebihan, kita niat mau jual juga harganya masih bisa bagus harganya. Gitu. Waktu pertama kali beli bibit, berapa banyak bibit yang dibeli? Yang saya beli waktu itu bibit 10 batang. 10 batang. 10 bibit? 10 bibit. Itu ditanamnya di mana saja? Ada di sini, di sekitaran rumah sini, sama yang di pekarangan yang tadi, yang dekat kandang itu. Ya. Tapi kalau saya lihat yang tadi kita itu, yang sudah berbuah banyak yang di sini? Betul, yang di sini. Usianya sama padahal? Sama Oh, usianya. berarti tergantung perawatan juga ya? Betul. Karena ini dekat rumah, iya. Sehingga perawatannya lebih mudah dan lebih terawasi. Karena nyiramnya kan ini mah setiap kita nyuci motor atau apa kan airnya ngalir ke sini jadi sekalian nyiram gitu. Oke. Nah biasanya kalau seperti ini nih, misalnya ukuran yang saya pegang nih, ini 1 kilo kalau ukuran segini biasanya berapa nih? Kisaran 6 sampai buah. 7? Iya, 6 sampai buah. 7. Karena dia kan tekstur dagingnya dia padat. Artinya itu berat, berat.
beda sama jambu-jambu yang lain. Nanti pengen tahu ya kalau kita timbang rata-rata berapa dan yang kalau besar gini dia berapa gram. Betul. Gitu. Nanti kita bisa perhitungkan 1 kilonya berapa. Ini memang dia ada yang kecil terutama kalau yang di bawah-bawah ya. Betul, iya. Karena Ini kan itu satu cabang banyak banget itu. Iya. Jadi tampilan agak kecil. Nah, seperti ini. Iya. Ini banyak sekali. Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalkan dia seperti ini padahal sudah disortir juga ya. Sudah sortir ini. Sudah. Jadi istilahnya kalau dia tidak disortir dia lebih banyak lagi. Betul, lebih banyak lagi nih. Ya. Bisa, Tapi mungkin nggak terlalu besar ukuran betul, satuannya. bisa patah cabangnya kalau nggak disortir ini. Oh, oke. Nah sama nih perawatan sebelumnya ini kan saya lihat ini kan ada yang keluar pucuk baru. Iya. Nah ini kalau dia tidak hati-hati yang membuat salah satu rontok nih kalau dia sampai keluar seperti Betul. ini. Makin banyak keluar pucuk baru seperti ini, kalau misalkan kita nggak pentingin, lebih baik dibuang langsung supaya dia nggak ngeganggu konsentrasi yang lagi berbuah. Oke. Terkecuali kalau misalkan kita ada niatan buat dijadikan cangkokan, mungkin nggak Oke. apa-apa kita gedein gitu. Ya. Nah biasanya kalau dia dipetik, ini petik sekaligus atau kita lihat-lihat Betul. buah yang sudah matang dulu. Ya, karena ini posisinya di pekarangan rumah, jadi saya petiknya itu yang benar-benar matang aja, yang kita petik supaya dimakannya juga enak. Gitu. Jadi istilahnya kita nggak langsung petik semua habis, nanti malah jadi kurang enak rasanya buat apa gitu. Dulu saya punya jambu cincalo. Iya. Jambu cincalo tuh bentuknya kan kayak dangdang ya, kayak dandang itu kayak bentuknya seperti ini, cuma nggak gendut ya, nggak ini. Nah itu sering kali tiap kali dibuka jong, Iya, jadi ada uletnya. iya. Kalau dia gimana? Kalau dia selama kita pembungkusannya tidak telat, saya rasa aman. Tidak ada lalat buah. Jadi jarang ngalamin kejadian betul, jong, dalamnya ya. ada ulet gitu. Ya. Selama kita bungkus, pokoknya kita jangan telat bungkusnya aja. Kalau misalkan bungkusnya telat, dia udah terburu dihigapi lalat buah, udah pasti nantinya nggak bakal bagus. Oke. Nah ini sama ya, saya lihat juga bedanya dia sama jambu cincalo atau yang lain tuh, dia keras dia ininya. Jadi kayak mungkin juga nggak terlalu mudah buat lalat tuh buat nusukan telurnya ke sini. Jadi dia cukup aman. Kalau jambu yang di ini sudah pernah ada yang dicangkok? Dahannya? Sudah. Ini yang batang-batang bawah seperti ini, kan tadinya kan ganggu, saya lewat mondar-mandir, jadi daripada saya potong, saya cangkokin aja. Saya perbanyak, gitu. Jadi daripada dibuang percuma ya, Betul, lebih baik saya dicangkok. Karena kan ini udah ketahuan kualitasnya juga bagus, jadi indukan yang bagus, nanti juga hasilnya nggak mungkin beda jauh dari ini, kan kita tahu kualitasnya dia, udah pernah. Berarti kalau misalnya contoh nih ya, ini Iya. saya mau cangkok ini bisa Iya. dapat ya? Bisa. Karena dia lumayan panjang. Iya, batang tua. Apalagi kalau batang tua gini dia bisa Iya. cepat berbuah ya. Betul. Yang di atas udah merah-merah tuh, udah situ, karena dia duluan. Oh yang di atas ini ya. Kayak gini, kayak gitu, itu udah merah-merah semua itu. Kalau misalkan mau dipetik. Patah ya. Patah, kena ituan, kena tangga. Tempatnya. Nah ini saya petik yang beberapa yang sudah cukup siap konsumsi dan kayak ini. Ini masih bisa ditunggu sebenarnya, Iya. yang ukuran seperti ini, karena dia sininya masih sebelah sini hijau, tapi Iya. yang sebelah sini sudah lumayan merah. Masih bisa seminggu lagi nih, baru full dia matangannya. Ya. Ini kenapa saya petik duluan? Ini karena secara rumah saya beda rumah dengan kitchen, jadi saya main ke sini pada waktu-waktu tertentu. Jadi kesempatan itu saya gunakan sekalian jika ada yang bisa dicicipi ya sekalian saya bawa untuk dicicipi. Nah seperti ini.
Nih bisa mantep gini Bang Adul, bisa dilihat mantap. Dalhari memang luar biasa buahnya. Kalau seperti ini bisa 6 butir nih, 1 kilo nih. Seminggu lagi udah baru mantep full matangannya. Nah ini dia sudah lebih merah. Ini pohonnya cukup tinggi, jadi harus pakai tangga saya buat ngambilnya. Saya juga sebenarnya bisa manjat dulu waktu masih kecil, tapi kalau sekarang manjat kayaknya pohonnya yang takut. Ini sama, dari sisi buah itu apakah sebanyak ini sebelum-sebelumnya atau baru kali ini? Baru kali ini banyak. Karena secara usia pohon juga mungkin sudah cukup tua ya? Iya, cukup umur. Artinya udah siap dibuahkan kalau seperti ini. Artinya kita tinggal periode berikutnya itu tinggal kita atur supaya pohonnya subur lagi, buahnya bisa lebih banyak lagi. Karena kan yang di atas itu nanti bisa berbuah lagi nih. Biasanya kalau jambu ini musiman atau dia bisa lebih dari 1 kali dalam setahun? Musiman dia. Musim Iya. jambu gitu. Musim jambu. Kalau musim jambu dia lebih banyak. Oh, tapi mungkin saja di luar itu Iya. berbuah dia. Jadi berbuah, cuma buahnya sedikit. Tidak sebanyak yang Tidak sebanyak pas musimnya. Dan secara kualitas buah lebih bagus di musim kemarau seperti sekarang. Betul, secara rasa iya. Kalau saya untuk pupuk cenderung pemakaiannya pakai NPK sama pakai kohe kambing. Dari Ya. dulu saya pakainya itu aja, jarang pakai pupuk yang lain. Ini ada yang besar di atas, tapi ngambilnya takut cabangnya patah, nanti saja mungkin. Ya, yang di atas itu. Geser tangganya. Nah ini saya petik beberapa saja. Karena buat icip-icip. Geser tangganya kali ya. Ya. Nah ini yang mungkin buahnya Luar biasa sekali luar ini. biasa ya. Bang Seperti Adul, ini. lihat. Mantap jiwa ini Bang Adul, Dalhari. Ya. Buahnya full, bagus, dan sekal. Jadi dia tidak kena ulat, bagus sekali. Oke, untuk cicip-cicipnya mungkin cukup. Nanti yang lainnya bisa menunggu sampai maksimal. Nah ini bisa dilihat seperti ini nih, yang di depan saya. Ini buahnya banyak sekali, dari atas sampai ke bawah. Kemudian juga yang masih dibungkus, yang tidak dibuka. Karena memang belum 100% dia buahnya matang seperti yang diinginkan sampai dia maksimal. Ya. Ini menyenangkan sekali kalau kita punya pohon jambu dengan buah sebanyak ini. Jangankan sampai banyak jumlahnya seperti ini, buahnya beberapa saja. Kalau buahnya maksimal seperti ini, ya tentu senang sekali.
kita bisa pilih model-model jambu seperti ini. Ini bahkan bukan satu-satunya pohon jambu yang berbuah, karena di belakang saya juga masih ada nih jambu madu Delhi yang sudah berbuah juga, tapi masih belum maksimal. Jadi memang kedatangan utama terutama untuk yang jambu dalhari seperti yang ini. Jadi buat rekan-rekan mungkin yang kepikiran menanam jambu baik di tanah langsung maupun dalam tabung lampot, kira-kira jambu Japingin yang buahnya maksimal, rasanya manis, dan juga mudah dibuahkan, jambu dalhari ini bisa jadi salah satu pilihan. Ini biasanya kalau di komersil ada hitungan rata-rata per kilo. Secara harga berapa bisa? Kalau secara harga biasanya yang di pasaran itu kalau misalkan kita borongan itu di kisaran 30.000 per kilo. Tapi 30.000. kalau ecerannya dia itu kalau seperti ini kisaran 40.000 ini. Oh, untuk ukuran yang seperti ini maksimal kan ya. Jumbo ini masuknya. Iya. Ya, ini kalau misalkan saya pribadi, saya lewat di satu tempat ada yang ngejual jambu dalhari seperti ini, ya mungkin juga beberapa kilo bisa langsung saya bawa gitu. Artinya kalau ada yang ngejual jambu dalhari atau jambu-jambu lain yang memang kualitasnya super, ya buat saya lebih baik beli yang itu daripada saya beli jambu-jambu yang kalau saya beli itu saya sesali. Ya. Daripada misalkan saya buka ternyata saya rasakan juga nggak manis atau banyak uletnya atau yang lain kurang maksimal ya. Ini juga yang di atas saya nih, yang ada di bungkusan ini masih sekal sekali nih, besar dia. Ya. Kalau nuruti hati jadi mau dipetik lagi gitu. Jadi malah nggak selesai. Ya. Biasanya setelah dipanen, langkah berikutnya biasanya yang dilakukan apa? Saya langsung kasih pupuk NPK. Oh, kasih pupuk NPK. Sekelilingnya mungkin kisaran setengah kilo. Terus sambil saya penyiraman supaya dia kondisinya pulih lagi. Setelah itu udah tinggal pembuahan lagi. Oke. Berarti biasanya dia keluar pucuk atau keluar apa? Pertama pucuk dulu, keluar daun muda, habis itu baru berbuah dia, keluar buah. Oh. Oke. Nah, ini juga bisa dilihat ya, kalau yang dirawat seperti ini sama kitchen ini biasanya dia di tengah itu tajuknya kosong. Iya. Ya, daun-daunnya dikosongkan, ranting-ranting yang tidak manfaat itu dikosongkan. Iya. Jadi matahari langsung tembus masuk ya Betul. ke dalam. Supaya nanti tampilan buahnya juga kan beda. Kalau misalkan dia kena matahari, dia lebih mengkilap dia, lebih ini. Lebih bagus. Lebih bagus. Dan lebih tampilannya. manis juga ya? Lebih manis, iya. Kalau misalkan nanti terlalu banyak di dalam sini, nanti efeknya kita juga memetiknya jadi susah. Yang kedua juga istilahnya sinar matahari kurang masuk. Jadi lebih baik saya buangin langsung. Jadi biar dia nyebar ke samping. Itu pun bukan berarti dibuang hilang percuma ya, karena digantikan dengan ranting-ranting di luar yang memang di posisi yang kita inginkan. Memang kita udah siapkan buat nanti pembuahan. Oke, ini sudah cukup kira-kira ya. Mungkin ini sesuai janji saya sebelumnya bahwa saya akan datang beberapa waktu kemudian untuk melihat apakah betul jangan-jangan buahnya pada saat kita videokan buahnya bagus-bagus, tapi ternyata pas giliran kita datangi lagi buahnya rontok atau yang lainnya. Nah, ini bisa kelihatan juga sini nih sebagai sampel. Ini kalau dia disebut penjarangan buahnya seperti ini. Ini kan buahnya kecil. Kalau buahnya kecil, ini biasanya yang dua dibuang, yang ini dipertahankan duanya lagi. Tapi waktu itu mungkin kelewat, jadi dia akhirnya buahnya seperti ini, kurang maksimal. Nah, ini Belah. ini saya coba belah, nanti dicuci dulu kalau mau dikonsumsi. Nah, dia seperti ini. Ya. Jadi dia sampai ada warna merah di sini. Kemudian dia ada biji, ya bijinya kita nggak makan. Kemudian dia juga ini ada titik-titik airnya nih. Ya, banyak seperti itu. Kemudian sekel. Dan dia nggak ada, ini bukan ulat ini. Jadi itu ada warna coklat. Dia bukan, biasanya dari biji. Ini dia tidak ada dimakan ulat ya, karena sudah dipastikan dibungkus pada saat dia masih buah kecil ya. Betul. Habis bunga rontok yang di ujungnya itu
dia langsung dibuang. Nah ini ada tanaman lain terpisah, ya. Ini juga ada cangkupan. Kalau sudah seperti ini, biasanya kalau misalkan saya mau cangkok, itu berarti sesudah tanaman berbuah. Iya, seharusnya begitu. Iya. Pada saat masa pertumbuhan. Betul, betul. Iya. Berarti setelah ini misalkan mau diperbanyak, kita bisa pilih ya dahan yang mana. Yang mau kita cangkok. Kalau bisa sekaligus di pruning itu, Betul, ya itu dahan iya. itu yang dipilih. Betul, sekalian pembuangan. Ya, jadi penjarangan, pembuangan daun-daun atau ranting yang tidak manfaat. Iya. Sekaligus kalau bisa dimanfaatkan buat dicangkok, yaitu nanti pas diambil dia sama-sama manfaat. Iya. Betul. Ini juga Oke. sama dalhari ini. Oh ini dalhari juga. Dekat sama dia, jadi satu ini buat bibitan saya ini. Oke. Jadi ambil cangkokan terus. Oke, mungkin demikian. Terima kasih buat Kitchen yang memberikan kesempatan untuk share pengalaman, kemudian share juga proses pembuahannya, tanaman-tanaman jambunya yang tumbuh subur, buahnya lebat. Ya, ini bisa jadi betul-betul menjadi ide ya, karena jadinya kita tertarik kalau hasilnya seperti ini. Ya, daripada misalkan hasil buahnya yang tidak maksimal, ya mungkin juga saya tidak terlalu tertarik. Kalau seperti ini, apalagi jaraknya ke rumah dekat, kita bisa tanam di dalam pot atau di planter bag, ya ini bisa jadi salah satu pilihan. Kalau kita tanam sekarang, ini biasanya berapa lama dia sampai bisa mulai berbuah? Setahun setengah dia berbuah dia. Setahun setengah. Ya anggaplah kalau kita tanam sekarang, kita bisa berharap di akhir tahun depan, Iya. ya itu sudah bisa mulai berbuah. Betul. Jadi kalau kita tunda-tunda, nanti aja nanamnya, nanti ya mungkin juga makin lama nggak selesai-selesai. Kalaupun pada saat tanam ada hal-hal misalkan kurang subur atau apa, itu bisa sambil kita review, salah satunya misalkan nonton video seperti contoh yang misalkan dilakukan seperti ini. Ya. Terima kasih Kitchen buat share pengalamannya dan share mungkin share jambunya juga. Ini bicaranya. Ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menginginkan hal yang sama untuk membuahkan jambu sekaligus merawat jambunya supaya berbuah lebat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam.